Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang sejarah dan isi Sumpah Gajah Mada. Sumpah Palapa merupakan suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi seorang Pati Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka 1336 Masehi. Sumpah Palapa bukanlah omong kosong atau karangan sejarah saja. Ia memiliki bukti autentik yang menyebutkan Sumpah Palapa, yakni Kitab Pararaton. Sumpah Palapa memiliki berbagai misteri. Ia juga memiliki makna yang dalam. Adapun isi dari Sumpah Palapa sebagai berikut. Sira Gajah Mada Pati Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara isun amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti Palapa. Sumpah tersebut memiliki arti sebagai berikut. Kamu Gajah Mada Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Beberapa pakar mencoba untuk menjelaskan makna Sumpah Palapa. Menurut Munandar, amukti Palapa dalam Sumpah Palapa bermakna sebagai memakan buah palapa. Dalam konteks tersebut, wujud telah diketahui, tetapi belum jelas bentuk dan rasanya. Sementara itu, menurut Zoetmulder, kata palapa dalam amukti palapa itu sama dengan kata palapan, atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Palapan sendiri memiliki arti sifat yang menarik, memikat hati, dan mendatangkan kebaikan. Ia juga dimaknai sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Adapun Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan lebih rinci mengenai makna Sumpah Palapa. Ia berpendapat bahwa Sumpah Palapa memiliki arti bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-cita demi negara. Sejarah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa merupakan suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi Majapahit pada 1336 Masehi. Gajah Mada sendiri merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh di zaman kerajaan Majapahit. Gajah Mada merupakan seorang pemuda memiliki keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Ketika berusia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya bernama Prabu Jayanegara. Karena kecakapannya pada 1319, Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih kahuripan. Pada 1329, Pati Majapahit, Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya, namun, Gajah Mada menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit. Caranya dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Sebelum menjadi Mahapati, Gajah Mada merupakan seorang kepala pasukan elit Majapahit yang disebut dengan nama Bayangkara.
Ketika itu, Majapahit dilanda berbagai pemberontakan. Salah satu pemberontakan dilakukan Ul Rakuti. Pemberontakan Rakuti merupakan pemberontakan yang besar. Pemberontakan ini berdampak besar, sampai sang raja harus mengungsi ke Badander. Namun, pada akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada dan raja pun dapat kembali ke istana. Dalam Pararaton disebutkan bahwa Gajah Mada berhenti sebagai kepala pasukan Bayangkara setelah berhasil memadamkan pemberontakan. Berselang 2 bulan, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan selama 2 tahun. Kemudian, terjadi pemberontakan lagi dan Gajah Mada pun lagi-lagi dapat meredam pemberontakan tersebut. Ketika itu, Majapahit berada di bawah kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadei. Kemudian, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amanghubumi. Ketika pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada 1334, setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun yang sama, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yakni sumpah atau janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, jika belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Ketika pengangkatan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa. Dari isi naskah dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika masa pengangkatan Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum berhasil. Seperti daerah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Sumpah Palapa Gajah Mada dapat mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal tersebut dibuktikan dengan Majapahit yang mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu, Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu, Malaka. Begitu pula dengan wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Karena keberhasilannya itu, pengaruh Gajah Mada di Majapahit semakin besar. Pengaruhnya juga melampaui Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, yakni semacam Dewas Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Kerajaan Majapahit. Kata Nusantara di Sumpah Palapa. Dalam Sumpah Palapa, Gajah Mada secara tegas mengucapkan akan mengalahkan wilayah Nuswantara atau Nusantara. Adapun Nusantara terdiri dari 2 kata, yakni Nusa, yang berarti pulau, dan Antara, yang berarti seberang. Secara politis, Nusantara merupakan gugusan pulau yang terdapat di benua Asia dan Australia bahkan sampai Semenanjung Malaya. Namun, jika menilik konteks yang dibicarakan oleh Gajah Mada, Nusantara merujuk pada nama-nama daerah yang disebutkannya dalam sumpah. Adapun, nama-nama daerah tersebut adalah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Daerah-daerah tersebut berada di luar Pulau Jawa, bahkan sebagian wilayah Jawa misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur ketika itu tidak termasuk dalam Nusantara yang dimaksud oleh Gajah Mada. Gurun melingkupi wilayah Kerajaan Gurun, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun Seran melingkupi daerah Kerajaan Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sementara, Tanjung Pura terdiri dari Kerajaan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun daerah Haru mencakup Kerajaan Aru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Sementara Pahang merupakan daerah Pahang di Malaysia. Daerah Dompo merupakan Kerajaan Dompo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Wilayah Bali melingkupi Pulau Bali. Daerah Sunda terdiri dari Kerajaan Sunda. Adapun wilayah Palembang merupakan daerah Palembang dan Sriwijaya. Sementara itu, wilayah Tumasik merupakan daerah Singapura. Biografi singkat Gajah Mada, melansir dari laman detik.com, berdasarkan skala dalam, babat Gajah Mada, lahir pada 1229. Dalam skala disebutkan dalam petikan, Om Krisaka Warsa Jiwa Merta Yogi Swaha, yang berarti selamatlah pada tahun Saka Jiwa Merta Yogi Swaha. Adapun, kata jiwa memiliki arti satu, Merta 2, Yogi 2, dan Swaha 1. Hal tersebut menandakan tahun Saka 1221 atau 1229 Masehi. Orang tua Gajah Mada adalah pasangan Curadar Mauyasa dan Narirati. Keduanya juga dikenal sebagai Brahmana Curadar Mayogi dan Brahmani Patni Narirati. Adapun, dalam kitab Yusana Jawa, Gajah Mada tidak memiliki ayah dan ibu dalam kepercayaan Bali. Ia dipercaya sebagai jelmaan Sang Hyang Narayana yang keluar dari buah kelapa. Jejak Gajah Mada banyak ditemukan di sekitar kota Malang Singasari. Dari jejak dan usianya menjadi patih menimbulkan adanya asumsi bahwa ia lahir di area aliran Sungai Brantas pada tahun 1300. Berdasarkan Pararaton, nama Gajah Mada telah digunakan sebelum ia menjadi seorang patih pada tahun 1319 Masehi di Daha. Gajah Mada disebutkan sebagai bekel pasukan Bayangkara di pemberontakan Rakuti pada tahun Saka 1241 atau 1319 Masehi. Hal tersebut berbanding terbalik dalam babat Gajah Mada, justru tidak memuat nama Gajah Mada. Kata gajah diduga merupakan sebuah julukan untuk orang kuat. Oleh sebab itu, Gajah Mada diartikan sebagai orang kuat dari Desa Mada. Berdasarkan kitab Pararaton, Gajah Mada mulai mengabdi pada Kerajaan Majapahit di usia 23 tahun pada 1313 Masehi. Pengabdiannya dimulai sebagai prajurit rendah di pemerintahan Raja Jayanegara. Kemudian, Gajah Mada menjadi seorang patih di Kahuripan setelah menaklukkan pemberontakan Rakuti pada 1319 Masehi. 2 tahun setelahnya, Gajah Mada diangkat sebagai patih di Dahapura. Demikianlah kisah Gajah Mada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.